Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Husin Utama Mandala Putra dengan NPM 202311000007 dengan dosen pengampu Ibu Septa Cahyani Eskom MCS. Baik, di sini saya ingin mengerjakan soal kuis yang diberikan oleh Ibu Septa, di mana soal satu yaitu disuruh membuat sebuah program perpustakaan digital yang dapat mengelola data buku termasuk buku edisi khusus. Program harus mampu menyimpan data buku, menambah buku, dan menampilkan daftar buku. Strukturnya, dia punya kelas utama seperti library, dan mempunyai subkelas seperti books dan special edition books. Atributnya yang sangat relevan dengan sebuah library, seperti judul, penulis, tahun, kategori, dan turunan buku. Harus menambah sebuah atribut seperti nomor edition khusus seperti dan bonus konten. Implementasinya memiliki konsep OOP seperti adanya getter setter, konstruktor, overload, dan inheritance di kelas Special Edition Books. Baik, langkah pertama saya akan menggunakan Google Colab untuk membuat tugas tersebut. Langkah pertama kita akan membuat sebuah kelas utama. Di sini kita akan membuat kelas library yang dimana di sini ada sebenarnya ada beberapa metode. Ini kita coba jelaskan satu metode dulu. Seperti di sini ada satu metode di mana di sini ada metode konstruktor. Konstruktor itu diberikan di sebuah perintah ini, init ini ya teman-teman. Dan dia punya atribut slab. Dan juga dia ada metode yang dimana metode ini berfungsi untuk menambahkan sebuah buku. Dia punya atribut books upon books ya, ini atributnya adalah slab books. Di mana ini kalau dia menambah buku, maka dia akan menampilkan. Tapi kalau dia belum menambah, maka dia belum menampilkan buku tersebut. Di mana hal tersebut diberikan perintah ketika kita melihat buku. Kalau kita belum menambahkan sebuah buku di metode di salah satu metode ini, add book, maka metode show books ini dia belum menampilkan sebuah buku ya. Tapi kalau kita sudah menambahkan satu buku, maka dia akan memberikan informasi terkait buku tersebut ya teman-teman. Subkelasnya ya teman-teman. Di subkelasnya itu ada kelas book ya teman-teman. Di sini dia kelas library, dia mempunyai sebuah atribut di mana dia punya set title, dia punya title, author, dan year ya teman-teman. Kemudian metode seperti get title, author, dan get year, di mana ini adalah salah satu getter. Oke ya teman-teman. Kemudian kita ada juga yang namanya setter. Yang di atas ini adalah getter dan di bawah ini adalah setter. Isinya sama, yang membedakan hanya ada sebuah perintah return yang fungsinya di mana ini untuk mengkontrol supaya data itu tetap aman ya teman-teman. Jadi fungsi return ini agar data itu tetap aman dan terkontrol. Jadi dia itu lebih privasi ya teman-teman. Dan ini getter, ini setter. Oke teman-teman, bedanya itu. Kemudian ada tambahan metode atau objek seperti depth info. Ini untuk menampilkan judul, penulis, tahun. Seperti yang saya katakan tadi, return ini fungsinya untuk mengkontrol dan mengamankan data. Otomatis dia akan mengamankan judul, penulis, tahun untuk ditampilkan di showbox. Kemudian kita akan membuat tambahan kelas seperti subkelas ya. Ini subkelasnya special edition books. Ini adalah subkelas inheritance ya teman-teman. Jadi di dalam subkelas ini dia punya dua. Seperti ini sama, dia punya konstruktor dan dia punya pewaris atau mewaris. Itu di bagian sini. Ini diambil dari getter setter yang ada di kelas book ya teman-teman. Yang ada di kelas book. Dia punya konstruktor dan punya atribut title, author, year, dan bonus, serta mewaris yang diambil dari kelas books. Jadi kita cukup menambahkan set bonus dengan bonus. Kemudian di bawahnya juga ada untuk menampilkan informasi seperti kalau kita punya bonus, kita akan tampilkan di sini. Return seperti yang tadi saya jelaskan untuk menyimpan, untuk mengamankan, serta mengontrol data. Otomatis dia akan menyimpan data tersebut. Kemudian di sini kita buat kelas utamanya, yang mana kelas utama atau program utama yang telah kita buat di sini adalah library, yang dimana kita ketahui bahwa library adalah kelas utama dari program yang kita buat. Lanjut, kita buat
untuk, menambah buku, untuk menampilkan, sebuah hal di mana kita dapat, menambah buku, tambah beberapa buku, tambah special edition dan melihat buku, serta kita bisa keluar langsung dari program dengan menggunakan sebuah looping ya teman-teman, while perulangan. Oke kita lanjut, kita tambahkan tombol pilihan untuk kalau kita milih satu, misal kalau kita milih satu, kita akan mengambil, dari kelas library yang, yang dia mempunyai metode atau objek add book. Untuk menampilkan sebuah titel, kita harus, menyisipkan sebuah kelas book yang isinya adalah title of the year. Jadi dia bisa menginput judul, penulis, tahun. Guna yang ada di kelas books tadi, yang ada getter dan setter tadi, teman-teman. Jadi buku itu akan tersimpan. Kemudian kalau kita memilih 2, maka dia akan menginputkan beberapa buku. Maka kita bisa menginputkan beberapa buku. Sama seperti halnya itu, dia akan, menginputkan seperti title, author, year, mengambil kelas dari buku untuk menyimpannya yang tadi menggunakan metode tadi, getter dan setter. Kemudian kita punya pilihan ketiga, di mana sama seperti pilihan 1 dan 2, dia menampilkan title, your, year, dia menginputkan title, author, year, bonus, dan library. Dia ambil dari special edition, yang ketika ada bonus ya teman-teman, dia mengambil dari kelas special edition. Dan kelas utamanya yang pasti ada library add book. Untuk pilihan 4, kita menampilkan, buku yang telah kita masukkan, yang kita masukkan di pilihan 1, 2, dan 3. Kemudian untuk 5 itu adalah keluar ya teman-teman. Library show ini seperti yang saya katakan tadi, dia akan menampilkan, sesuai perintah yang ada di metode yang ada di kelas library. Oke, kita jalankan programnya. Oke, kita akan coba, menambahkan satu buku. Kita pilih nomor 1. Nomor 4, kita cukup pilih nomor 4. Maka dia akan menampilkan semua judul yang telah kita tambah. Tuh, judulnya yang One Piece, itu, Naruto, Hinta, dan Das. Bonus juga ada nih tambahan. Oke, untuk soal nomor 1, nah sudah saya kerjakan. Lanjut kita akan mengerjakan soal nomor 2. Oke, kita lanjut soal nomor 2, di mana kita disuruh untuk, membuat program untuk toko bunga virtual yang mencakup pengolahan data bunga, pemesanan, dan pemberian diskon. Dengan punya kelas utama flower dan subkelas flower. Dia punya atribut nama, warna, harga. Dengan tambahan subkelas loyal customer untuk pelanggan setia dan fitur diskon ya teman-teman. Kemudian kita disuruh mengimplementasikan konsep OPP seperti getter setter, konstruktor overload, interinstance, dan destruktor. Oke, langsung saja kita buat untuk mempersingkat waktu. Kelas utamanya langsung saja kita buat, yaitu kelas follower show yang dia punya satu metode atau objek seperti dep init. Init seperti yang saya katakan sebelumnya, itu adalah konstruktor. Dia punya atribut self. Lanjut kita buat metode lagi seperti metode add follower. Ini digunakan untuk menambahkan sebuah bunga yang telah kita buat ya teman-teman. Jadi dia akan menambahkan bunga tersebut di bagian, di bagian outputnya. Kemudian sini ada def order, ini salah satu metode yang dimana fungsinya untuk overload. Dia akan menambahkan sebuah bunga yang dimana dia punya atribut seperti set flower name dan QTY. QTY ini ada quantity ya teman, kita singkat saja menjadi QTY. Jadi kalau dia tidak, menambahkan, maka dia tidak akan menampilkan sebuah bunga ya teman-teman. Lanjut, ketika, kuantitinya di atas, stoknya, maka atau tidak ada stok, maka dia akan menampilkan stok tidak cukup. Jadi, ini ada sedikit kalkulator atau perhitungan operator matematika, seperti totalnya, eee, forget ini dikali quantity. Jadi, fresh-nya dikali quantity. Oke lanjut,
Ini diambil dari kelas set stock ya, teman-teman. Nanti kita akan buat kelas set stoknya. Dan ini, follower-nya diambil get order ya, teman. Ini get stock dikurang quantity. Nanti kita buat juga kelasnya. Kemudian dia akan nge-print pesanan, itu kuantitinya, dan dia akan mentotalkannya dengan menampilkan nama follower dan total yang akan kita, yang telah kita input. Kemudian jika stok, 0, dia akan kalau kita ingin mendapatkan stok, dia akan menghapus, salah satu bunga ini dengan perintah, delt ini. Ini adalah salah satu destruktor ya, teman-teman, destruktor, delt. Kemudian return dia akan menyimpan sebuah totalnya ya, teman-teman. Kemudian kita buat lagi metode order multiple, di mana ini mempunyai atribut order dengan, eee, dengan kalau kita mengorder kuantitinya, kita akan menambahkan total semuanya ini dan menyimpan totalnya tadi yang seperti ini kan sudah ada aritmatikanya, jadi dia akan menyimpan, total semua yang telah kita order. Lanjut kita akan membuat, eee, metode show flower ini untuk kan daftar bunga. Kalau kita kosong, bunganya juga akan menampilkan toko kosong, tapi kalau kita punya bunganya, nih kalau kita punya bunganya, maka dia akan menginformasikan bunga apa aja yang ada gitu, teman-teman. Nah, ini juga salah satu dari overload kalau kita ingin menambahkan ya, teman-teman. Lanjut kita, tambahkan subclass-nya, yaitu class follower, yang di mana dia punya atribut seperti name, color, price, dan stock ya, teman-teman. Kemudian kita tambahkan getter, di mana ini untuk menyimpan atribut-atribut ini yang ditandai dengan shape name, shape color, shape phrase, stock, dan jangan lupa kita tambahkan return untuk mengamankan, menyimpan, dan mengontrol ya, teman-teman. Kemudian kita tidak lupa dengan setternya, ini di mana kita akan kasih sebuah, harga baru dan stok baru ya, teman-teman. Kemudian setelah itu kita buat metode, seperti info ini akan menampilkan sebuah nama, warna, harga, serta stok yang ada ya, teman-teman, dan pakai return untuk menyimpannya. Kemudian tidak lupa kita tambahkan sebuah metode destruktor, di mana ini dapat menghapus ketika bunga itu sudah habis stoknya. Jadi kita bisa hapus stoknya tersebut. Kemudian kita tambahkan kelas di mana kita punya pelanggan setia ya, teman-teman. Jadi kita tambahkan dev, ini adalah konstruktor ya, ditandai dengan init. Dia punya atribut name dan discount. Kemudian kita tambahkan kelas untuk operator aritmatika ya, teman-teman, untuk mengalihkan sebuah kalau kita punya untuk pelanggan setia, kita kalikan menggunakan sebuah, eee, rumus ya, teman, dengan total dikali, diskon dibagi 100, teman-teman. Kemudian kita akan buat program utama atau dari kelas utama, yaitu shop flower shop, di mana kita akan gunakan sebuah pulangan while, di mana kita akan menampilkan sebuah, tambah bunga, lihat bunga, pesan satu bunga, pesan banyak bunga, jenis jenis atau overloading, pesanan sebagai loyal customer, kita akan memberikan diskon dan keluar. Ini akan membuat kita dapat menginput hal-hal yang akan kita input sesuai menu pilihan yang telah kita buat. Kemudian ini sama yang kedua, nama, warna, harga, stok. Ya, teman, ini adalah kelas yang kita buat. Nih, coba, ini akan ada stok. Oke, stok ini untuk menambahkan. Oke, lanjut kita pilih, nomor warna yang akan bunga apa aja ada, bunga yang pertama. Kemudian kita akan menambahkan kuantiti yang ada bunga yang kita buat. Kemudian kita akan menunjukkan sebuah pada yang pesanan dan yang tidak tersebut. Yang mana kalau kita pilih bunga, kita akan menambahkan sebuah jumlah dengan total, apa yang kita total pesanan yang telah kita pesanan. Kemudian yang pesanan yang kita sesuai yang kita kasih diskon kita penggunaan kualitas yang kita buat untuk diskon. Kemudian seperti kita menggunakan yang bunga satu bunga lagi. Yang kita ya adalah sebuah yang untuk mengambil perintah kalau kita jadi satu metode yang ada di kelas loyal customer. Dia akan memprint harga akhir. Oke, untuk pilihan keenam itu untuk menghentikan program. Oke, lanjut kita soal nomor 2 telah kita selesaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga ilmunya dapat menjadikan keberkahan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.